Shalom, jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari Minggu pada tanggal 4 September 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat saya hendak membaca dan merenungkan Injil hari ini, saya teringat dengan pengalaman saya 12 tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang calon imam. Saya terpanggil kira-kira pada umur 25 tahun, dan ketika saya berdoa dalam sebuah gereja, saya merasa Tuhan berbicara kepada saya dan memanggil saya menjadi seorang imam. Tetapi pada saat itu saya hendak menimbang-nimbang, dan ketika saya membaca kitab suci, saya menemukan Injil perikop yang tepat persis pada hari Minggu tanggal 4 September 2022. Ketika saya membaca, saya terkesan ketika Yesus mengatakan, kalau engkau membangun sebuah rumah, engkau harus mempertimbangkannya masak-masak. Jangan sampai ketika engkau membangun, engkau tidak dapat menyelesaikannya, dan engkau pun akan ditertawakan atau dibicarakan oleh orang lain. Dan Yesus juga mengatakan, ketika engkau berperang dengan tentaramu hanya 10.000, apakah engkau bisa untuk mengalahkan tentara musuhmu dengan jumlah 20.000 tentara? Pada saat itu saya merenungkan dan saya mempertimbangkan masak-masak, dan saya meminta Tuhan, berikanlah tanda kepada saya supaya saya yakin bahwa saya sungguh engkau panggil. Pada akhir 2007 Tuhan memberikan tanda-tanda itu, sehingga saya sungguh tahu dan yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh memanggil saya, dan saya tidak segan-segan untuk meninggalkan orang tua saya, meninggalkan pekerjaan saya, dan meninggalkan orang yang saya kasihi dan saya cintai. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini pun juga Injil pada perikop hari ini, Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33, Yesus sungguh-sungguh meminta kepada kita semua untuk sungguh-sungguh ekstrim dan radikal untuk mengikuti Dia. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus sebab mereka sungguh yakin dan percaya di dalam Yesus itu ada mukjizat, ada pengharapan, ada kekuatan, dan di dalam Yesus juga mereka percaya ada arah yang jelas yang harus mereka ikuti. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus melihat begitu banyak orang mengikuti Dia, dan Yesus pun memotivasi bahkan memurnikan segala apapun yang mereka lakukan untuk mengikuti Dia. Yesus katakan, kalau engkau mau mengikuti aku tapi engkau tidak membenci bapa ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, engkau tidak layak untuk mengikuti aku. Itu artinya apa? Untuk mengikuti Yesus harus rela melepaskan banyak hal, untuk rela melepaskan banyak kelikatan, harus rela melepaskan segala ikatan, bahkan harus rela melepaskan segala keinginan dalam diri manusia. Dan itu arti dari kata-kata itu yang lain adalah menyangkal diri. Harus mengikuti Yesus secara ekstrim dan radikal. Yesus cuma meminta engkau harus berani menyangkal dirimu, memikul salib berarti memikul penderitaan. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan kebahagiaan di dunia, tapi Yesus menjanjikan kebahagiaan yang ada di surga, dan juga mengikuti aku atau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya mengikuti semua ajaran yang Yesus ajarkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Umat yang dikasihi Tuhan, selain pengajaran tentang hal untuk mengikuti Yesus secara ekstrim dan radikal, Yesus juga mengajarkan perumpamaan. Kalau engkau membangun rumahmu, pikirkanlah baik-baik. Jangan sampai ketika engkau membangun rumahmu, engkau tidak sanggup untuk menyelesaikannya, engkau pun akan ditertawakan atau dibicarakan di belakang bahwa dia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Dan juga Yesus mengatakan dalam perumpamaan yang lain, kalau engkau berperang, ada raja yang berperang dengan jumlah pasukan 10.000, apakah engkau sanggup untuk mengalahkan jumlah tentara dari lawan sejumlah 20.000? Artinya apa itu semua? Ketika mengikuti Yesus, yang diminta oleh Yesus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus harus dipikirkan sebaik mungkin. Jangan hanya terus mengikuti keinginan daging saja. Ada Yesus berarti saya ingin mengikuti Dia.
Tapi Yesus meminta untuk engkau berpikir lagi, merenungkan lagi untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus menginginkan kalau orang yang mengikuti Dia tidaklah setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh mengikuti Dia. Kalau memang engkau tidak mampu untuk melepaskan segala kelekatanmu, segala yang mengikat dirimu, Yesus katakan engkau tidak layak bagiku. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari Yesus menantang kita setiap hari. Apakah kita rela untuk melepaskan segala apapun yang mengikat kita, yang melekat pada kita untuk mengikuti Dia? Kalau kita saat ini kelimpahan rezeki materi, Yesus menantang kepada kita. Apakah engkau rela melepaskan materi dan segala kekayaanmu dan bagikan kepada mereka yang kesusahan? Jika hari ini engkau kelimpahan makanan, Yesus pun menantang kita pada saat hari ini. Apakah kau rela melepaskan itu semua dan berbagi kepada mereka yang kelaparan? Kalau kita mempunyai banyak waktu, Yesus menantang kepada kita. Apakah kita rela keluar dari zona nyaman dan rela berjumpa kepada mereka yang kesusahan, mendengarkan segala penderitaan mereka dan mendengarkan keluh kesah mereka? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari Yesus menantang kita. Apakah kita mau mengikuti Dia secara ekstrim, secara radikal, atau setengah-setengah? Dalam hal mengikuti Yesus, Yesus menginginkan kita sungguh mengikuti Dia dengan sepenuh hati, secara ekstrim, secara radikal, tidaklah setengah-setengah. Oleh karena itu, kalau ada di dalam dirimu, ada segala kelekatan, ada segala mengikat dirimu, harta kekayaan materi, bahkan kelimpahan secara duniawi, jangan lupa engkau lepaskan dan engkau bagikan kepada mereka yang berkesusahan. Sebab apa? Kalau engkau rela melepaskan itu bagi orang lain, engkau pun tidak akan mengalami kekurangan. Tuhan pasti akan memberkati dirimu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti Yesus. Kita lepaskan segala kelekatan, apapun yang mengikat kepada kita, kita lepaskan, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Percayalah, siapapun yang berani mengikuti Yesus, melepaskan keterikatan duniawi, Tuhan pasti mengganjari dia dengan kemuliaan surgawi. Paulus sudah memberi contoh yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, aku terpenjara karena Kristus. Terpenjara dalam Kristus berarti apa? Dia meninggalkan segala duniawi. Dia terpenjara dalam Kristus. Dia lepas dari segala yang mengikat dalam duniawi. Tetapi di dalam Kristus nanti dia akan memperoleh kemuliaan mahkota di surga. Paulus sudah memberi contoh yang sangat luar biasa. Bunda Maria juga sudah memberi contoh yang sangat luar biasa. Miskin secara duniawi tetapi kaya di dalam surga. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti Yesus dengan sepenuh hati kita. Kita lepaskan segala yang mengikat kepada kita. Kita bagikan segala apapun yang kelimpahan dalam diri kita kepada mereka yang membutuhkan. Percayalah, engkau kosong secara duniawi, tetapi engkau kaya di mata Bapa. Shalom.